Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahi kita kemauan untuk belajar, menguatkan diri kita sehingga dapat duduk bersama untuk belajar. Dan kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berharap mudah-mudahan majelis kita ini termasuk majelis yang Allah Ta'ala ridhai, Allah Ta'ala barakai. Pembicaraan kita kali ini masih berkenaan dengan ridha. Itu menandakan Masya Allah betapa membahas, memahami poin-poin dalam agama ini perlu sungguh-sungguh, perlu serius, perlu cermat. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Lanjutkan baca kitab A'malul Qulub karya Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita masuk di pembahasan tentang ridho. Qala musannif hafizahullah ta'ala, idza da'al insanu an yazilallahu anhu musibatan fahal fi'luhu hada munafin liridho. Jika seseorang dia berdoa kepada Allah agar Allah hilangkan musibah darinya, apakah perbuatannya ini menafikan ridho? Ini ada sub pembahasan seperti itu. Za'ama ba'du sufiyah anna du'a li raf'il bala'i yakdahu fir ridho wa taslim. Kata beliau, sebagian sufi itu mengklaim bahwa doa permohonan untuk diangkat bala, agar Allah mengangkat bala dari seseorang, itu dianggap bisa mengotori ridho dan taslim dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu klaim sufiyah, sebagian sufi. Wasahih, kata beliau, adapun yang benar adalah anal madmuma huwa taski ilan nas. Yang tercela itu kalau mengeluh mengaduh kepada manusia. La taski ilallah, bukan mengadu kepada Allah. Fa'ida staka al insanu ma bihi minadzorin ila rabbihi wa da'ahu liyakshifahu falaisa dzalika munafin liridho wa taslim. Adapun kalau seorang manusia itu dia mengadu, mengeluh apa yang ada padanya itu, yaitu berupa bahaya itu dikeluhkan kepada Rabb-nya, kepada Allah, kemudian memohon kepada Allah agar menyingkat, menghilangkan bala dan bahaya itu dari dirinya, maka kata beliau, yang demikian itu tidak menafikan ridho dan taslim. Tidak menafikan ridho dan bentuk kepasrahan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ayyub alaihissalam indama asobahu ad-darru da'a rabbahu an yaksifal adaba anhu wa qad wasafahullahu subhanahu bisobri. Nah, beliau membawakan dasar argumentasi, yaitu Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau itu tertimpa musibah, maka Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghilangkan adab dan musibah itu dari diri beliau. Dan ketika Nabi Ayub melakukan itu, Allah Subhanahu wa taala mensifati beliau dengan sabar. Faqala ta'ala, Allah taala berfirman, inna wajadnahu shabiran, sesungguhnya kami, yaitu Allah, wajadnahu, kami dapati dia, yaitu Nabi Ayub, shabiran, termasuk hamba yang sabar. Padahal Nabi Ayub berdoa memohon agar Allah menghilangkan penyakit yang beliau derita. Dan padahal itu Nabi. Ya. Padahal itu Nabi. Jadi klaim sebagian sufi yang beliau bawakan tadi bahwa berdoa itu bisa merusak ridho, bahkan taslim, kepasrahan pada Allah, maka itu tidak benar. Qala al-Aini rahimahullahu wa laqad syakal alama wal waji'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa jama'atun mimman yaqtadi bihim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau juga pernah mengadukan rasa sakit beliau, begitu pula dengan para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau. Wal akhata min bani adama illa wa huwa ya'lamu minal wajib. Dan tidak seorang pun dari anak Adam kecuali dia itu pernah merasakan rasa sakit. Wa yastaki minal marid, kemudian juga mengaduh karena sakit. Illa annal madmuma min dalika dzikruhu linnasi tadjiron. Adapun yang tercela itu adalah ketika itu diungkapkan
kepada manusia. Tadjiron dalam bentuk tadjiron yaitu doyiku nafsi, sebagai keluhan rasa tidak nyaman, sempitnya jiwa, tidak mau menerima hal tersebut. Watas khiton dan ghadabul alaihi, dan merasa tidak suka, marah karena kondisi tersebut. Nah, itu yang tercela. Wa amma man akhbaro ikhwanahu, adapun orang yang dia mengabarkan kepada saudaranya, liyad'u lahu bisyifa, agar saudaranya itu mendoakan dirinya dengan kesembuhan atau obat, wal afiyah, mendoakan agar sehat, au kana aninahu, atau kemudian dia itu mengeluarkan suara rintihan, wa ta'awuhahu istirahatan, dalam rangka agar agak merasa lega sedikit rasa sakitnya. Kadang orang sakit terus mungkin ya mengeluh itu biar untuk sekedar meredakan rasa sakit. Kata beliau falai sadalika bisakwa, yang demikian itu tidak termasuk mengaduh atau istilahnya mengeluh. Tidak termasuk mengeluh. Itu manusiawi. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka itu orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka khaufan, baik dalam keadaan takut, wa tama'an, maupun sangat ingin atau berharap sesuatu. Fawasofa ibadahu as-solihina bi annahum yad'una rabbahum. Nah, Allah dalam ayat tersebut mensifati hambanya yang soleh, bahwasanya mereka itu adalah orang yang memohon kepada Rabb-nya. Jadi berdoa memohon kepada Allah itu bentuk wujud kesolehan seorang hamba. Yuriduna ni'aman, mereka itu mengharapkan nikmat, wa daf'a niqamin, dan berharap agar dihilangkan musibah atau ukubah. Fadu'a'u li jalbil manfaatin au daf'i madaratin la yata'aradu ma'al ridho. Doa agar mendapatkan manfaat dan terjauhkan dari madarat itu tidak bertentangan dengan ridho. Bukan berarti kalau seorang itu memohon agar sakitnya disembuhkan, dia tidak ridho dengan takdir Allah sakit itu. Sebagaimana Nabi Ayub ketika memohon kesembuhan pada Allah, bukan berarti Nabi Ayub itu tidak ridho dengan takdir Allah berupa musibah atau ujian sakit. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyifati hambanya yang berdoa mohon pada Allah sebagai orang-orang yang soleh. Dan kata beliau lagi, hal ta'ibu wa ta'allamu wal husnu yunafir ridho al mustahab. Apakah at-ta'ib yaitu masakoh, rasa berat, kemudian rasa sakit, sempitnya dada, dan kesedihan itu bisa menafikan ridho yang mustahab? Al-jawab, jawaban yang benar adalah kata beliau, inna ta'iba minal ibadah. Sesungguhnya masyakoh, rasa berat itu termasuk ibadah. Wa ta'allum minal musibah, dan rasa sakit itu termasuk musibah. Wal husnu ala ma asobana wahu bihi minal faja'i. Adapun kesedihan atas apa yang Allah timpakan kepadanya itu termasuk faja'i, yaitu musibah. La yunafi ridho al mustahab. Yang demikian itu semuanya tidak menafikan ridho yang mustahab. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, Ibnu Hajar beliau berkata, duhurul husni alal insani ida usiba bi musibatin la yakhrujuhu an kaunihi sabiran radiyan ida kana qalbuhu mutmainan. Kata Ibnu Hajar, nampaknya kesedihan pada diri seseorang ketika dia tertimpa musibah itu tidak mengeluarkan keadaan dia itu dari keadaan orang yang sabar dan ridho, jika hatinya itu tenang. Meskipun dia sedih, maka itu tidak otomatis menjadikan orang itu otomatis tidak sabar, tidak ridho. Dengan syarat apa? Idza kana qalbuhu mutmainan, jika hatinya itu tenang. Wala nadribu lidzalika masalan, kemudian contohnya. Fal maridu qad yarda bi syarbid dawa wa qalbuhu mutmainun li akhadihi li annahu qad ya'lamu min tajribatin nasi li hadza dawa
wa ikhbaril atba'i anna hadza dawa'u najihun. Nah, contohnya orang yang sakit itu menunjukkan bahwa dia ridho. Dia ridho ketika dia minum obat. Orang yang sakit dia ridho minum obat dan hatinya tenang untuk mengambil sebab berupa obat itu karena dia itu mengetahui berdasarkan pengalaman banyak orang bahwa obat ini mujarab. Dan demikian juga dokter-dokter mengatakan bahwa obat ini manjur. Fa innahu qad sufiya kasi apa? Wa annahu qad sufiya kasirun minal maradi qablahu bi sababihi. Dan bahwasanya dia itu disembuhkan, banyak orang yang sebelumnya itu sudah disembuhkan karena sebab obat tersebut. Jadi contoh yang beliau bawakan ini bahwa orang yang sakit itu ketika dia akhirnya minum obat yang demikian dan dia itu mau, itu juga menunjukkan keridhaan dan berdasarkan pengalaman dia bahwa obat itu bisa menyembuhkan, itu tidak otomatis kemudian menafikan keridhaan pada Allah Subhanahu wa taala. Walakin akan tapi ma'ahadal itma'inani warridho bi syarbi dawa illa annahu qad yash'uru bi mararatihi wa yaksairu bi badanihi min tam'ihi. Akan tetapi bersamaan dengan tenangnya hatinya dia itu dan ridho ketika dia minum obat, tidaklah itu terjadi kecuali dia juga merasakan pahitnya obat. Dia merasakan pahitnya obat. Dan sebenarnya kan berobat itu kan perintah dari Allah dan Rasulnya ya. Untuk tetap berikhtiar dengan berobat. Artinya ketika dia sakit kemudian dia minum obat, dan obat itu tidak selalu enak gitu ya. Kadang-kadang obat itu ada yang pahit, dan dia tetap melakukan itu juga. Dia minum, dia tabah menempuh sebab itu dalam rangka untuk mencari kesembuhan yang itu diperintahkan juga oleh Allah untuk berobat. Maka itu juga bentuk keridhaan gitu. Tidak kemudian itu menafikan keridhaan. Dia orang sakit pengen sembuh itu bukan terus dibilang gak ridho gitu. Ya bahwa semuanya itu bagian dari perintah Allah. Berobat, mencari obat agar sembuh juga bagian dari menaati perintah Allah. Jadi tidak bisa hanya melihat dari satu sisi seperti tadi klaimnya, kalau ndonga berarti ra ridho. Lek ridho itu berarti wis apa ae ditampa, tidak mengeluh gitu. Wa kata al-muslimus shadiq. Demikianlah keadaan seorang muslim yang jujur, yang benar. Yutma'innu qalbuhu li rabbih. Dia tenang hatinya kepada Rabbnya. Wa yardha bima amarahu bihi minal wajibat, dan dia ridho dengan apa yang Allah perintahkan, yaitu berupa kewajiban-kewajiban. Wa ma katabahu alaihi minal masaib wal fawajib. Dan apa saja yang telah Allah tetapkan, takdirkan untuknya berupa musibah dan rasa sakit. Wa ma adzalika faqat yuhissu bita'abi wal alami wal khusni. Bersamaan dengan itu juga dia merasakan rasa letih, berat, kemudian rasa sakit dan kesedihan. Jadi dia ridho menerima takdir Allah, dan dia ridho juga menempuh apa yang Allah dan Rasulnya sunahkan. Fasaimu ridho bisaumi wasurra bihi. Orang yang puasa itu dia ridho dengan puasanya dan dia merasa gembira dengan puasanya itu. Walakinahu qad yas'uru bi alami ju'. Bersamaan dengan itu dia juga merasakan beratnya rasa lapar. Jadi kita ketika puasa merasa lapar itu bukan berarti tidak ridho dengan puasa. Mentang-mentang bentuk ridho itu menerima segalanya. Jadi kalau misalnya puasa ya berarti nggak boleh ngeluh lapar misalnya. Ya lapar itu sesuatu yang merasa lapar itu bagian dari kelezatan puasa ya. Merasa lapar itu manusiawi gitu intinya. Jadi bukan berarti kalau merasa lapar terus nggak ridho, bukan begitu. Wal mujahidu al mukhlis. Seorang mujahid yang ikhlas fisabilillah, radin bihadihi sa'irah. Dia itu ridho dengan syariat jihad ini. Fal faridatil islamiyah al azimah, yaitu kewajiban Islam yang agung. Wa muqaddimun alaiha, dan dia kemudian menyambut syariat ini. Wa ma'adzalika fahuwa yukhissu bil alam wal ta'ib. Bersamaan dengan itu dia merasakan sesuatu yang berat, yang sakit. Jihad itu
ya potensi terluka, bahkan potensi mati, itu kan ada. Dia juga letih gitu ya. Maka bukan berarti kemudian ketika dia merasakan ini berat, merasakan sakit, itu terus otomatis menafikan keikhlasan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak seperti itu. Idan fala yustaratu an yazulal alam wa ta'ib minasyai'i idza hasala ar-ridha. Jadi tidak disyaratkan hilangnya rasa sakit, rasa berat dari sesuatu untuk sampai pada ridha. Wa in kana ba'du ashabil maqamatil aliyah qad yastaladaduna bil alam. Dan ada orang-orang yang dia itu sudah memiliki makom yang tinggi, dia itu merasakan kelezatan dengan rasa sakit yang dia alami. Jadi ridho itu tidak mensyaratkan tidak adanya rasa sakit, tidak adanya rasa berat dalam menjalankan sesuatu yang Allah tetapkan. Seperti orang puasa tadi, dia merasa lapar, merasa haus, itu tidak otomatis kemudian menafikan keridhaan dia kepada kewajiban tersebut. Qala Ibrahim ibnu Fatak rahimahullahu qala Ruwaim ar-ridha istilzatul balwa. Kata beliau, ridho itu adalah berlezat-lezat dengan musibah, yaitu rasa lezat yang muncul dalam musibah. Maka itu sudah makomnya orang yang ridho. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka berkata, adabuhu fika adbun, adabnya kepadamu ini adalah adab, wa bu'duhu fika, dan jauhnya dia darimu itu kurbun, itu adalah dekat. Allah alam, ini maksudnya apa? Ini kan paham kan? Apa kaitannya dengan ini? Allah alam, saya tidak tahu ini ya. Kita lewati saja. Wa katalika fa'inal ikhbar, demikian juga bahwa sesungguhnya kabar an hadal alam, atau ungkapan atau pengungkapan dari rasa sakit, wa ta'ib, dan rasa letih, la yunafi ridho, itu tidak menafikan keridhaan bima qadarahullahu wa qasamahu, tidak menafikan keridhaan terhadap apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah bagi kepada orang tersebut. Kama fa'ala Musa alaihissalam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, indama akhbara ghulamahu annahu qad laki min safarihi an nasba wa ta'ab. Itu ketika dia kabarkan kepada anak beliau, ketika Nabi Musa mengatakan kepada putranya bahwasanya beliau berjumpa dengan orang, beliau merasakan dari perjalanan ini rasa berat. Ini perbincangan Nabi Musa kepada putranya. Jadi ini kayaknya apa itu yang kisahnya mau nemui Khidir itu ya. Ghulam kan kadang dimaknai pembantu ya. Kalau di ayat itu kan fatahu, pembantu mudanya. Bukan anak dalam makna ini. Anak biologis bukan. Ya, ini kayaknya kan berkaitan dengan itu. Karena ketika perjalanan sudah jauh, lalu Musa mengatakan, wah kita ini sudah capek dan laparnya, keluarkan bekal gitu. Baru nanti kemudian bukan berarti itu terus menafikan gitu. Wah, Nabi Musa kok mengeluh itu loh. Ya sudah lama perjalanan, sudah capek badan, perut lapar, ya memang perlu makan bekal gitu. Yaqul Qurtubi rahimahullah, Imam Qurtubi beliau mengatakan wa fi hada, maka pada ini mungkin beliau menafsirkan ini ya. Wa fi hada dalilun ala jawazil ikhbari bima yajiduhul insanu minal alami wal amarat. Jadi dari situ kemudian menunjukkan ini adalah dalil bolehnya seseorang itu mengungkapkan apa yang dia rasakan berupa rasa sakit, ya gitu. Wa ana dzalika la yaqdahu fil ridho, itu tidak merusak, tidak mengotori keridhaan. Wala fitaslimi lil qadha, juga tidak merusak kepasrahan kepada ketetapan Allah. Lakin idallam yasdur dalika an dzajari wala sakhati, sepanjang itu tidak muncul dari dhaikun nafsi. Dzajari itu sempitnya jiwa, wala sakhati, dan rasa amarah. Kalau sekedar ya tadi misalnya melakukan satu keselnya mangan misalnya,
itu wajar. Iya, iya. Tapi itu bukan tidak ridho kepada bukan Allah. jengkel, bukan Ya. apa amarah gitu ya, bukan. Karena Ya, normalnya orang itu kalau sudah jalan lama ya capek. Normalnya orang kalau sudah lama tidak makan ya kemudian muncul lapar. kalau sekedar diungkapkan wis mangan sik ya gitu ya. Iya. Wajar. Hal ridhoyatan afama al bukai alal mayit. Nah, kemudian apakah ridho itu dinafikan ketika seorang itu menangisi jenazah atau menangisi orang yang meninggal? Inda mamata Ibrahim ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'alat ainahu tadrifani. Ketika Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat, maka kedua mata beliau yang mulia itu meneteskan air mata. Waqala, kemudian beliau bersabda, innal aina tatma'u, sesungguhnya mata itu mengalirkan atau meneteskan air mata. Wal qalba yahzanu, hati itu sedih. Wala naqulu ilama yardi rabbuna, dan tidaklah kami mengatakan sesuatu kecuali yang Rabb kami ini ridho. Wa inna, sungguhnya kami ini bi firaqika ya Ibrahimu lamahzunun, itu sungguhnya kami itu berpisah darimu wahai Ibrahim itu sungguh sedih gitu. Ini adalah ungkapan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini menunjukkan bahwa nangis ketika orang yang kita kasih itu meninggal itu tidak otomatis itu sebagai alamat tidak ridho kepada takdir Allah. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata Ibnu Taimiyah, al-buka'u 'alal mayyiti 'ala wajhi rahmati hasanun mustahabun, kata Ibnu Taimiyah. Menangisi jenazah karena sebagai wujud kasih sayang itu sesuatu yang baik, bahkan mustahab. Wadhalika la yunafi ridho, yang demikian itu tidak menafikan ridho, tidak menafikan keridhaan. Bi khilafil buka'i alaihi li fawati khaddihi minhu, itu berbeda dengan tangisan seorang karena dia kehilangan bagiannya, dia tidak mendapatkan bagian sesuatu gitu. Wa bi hadza yu'rafu makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam lima baka alal mayyiti. Nah, yang demikian itu diketahui maknanya dari sabda Nabi SAW ketika beliau menangisi jenazah. Kata beliau, hadi rahmatun. Jadi bentuk tangisan menangisi jenazah itu asalnya bukan meratap ya, itu adalah hadihi rahmatun. Ini adalah kasih sayang. Ja'alahallahu fi qulubi ibadihi. Allah jadikan kasih sayang ini di hati-hati para hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Allah itu hanya akan menyayangi hambanya yang penyayang. Nah, kemudian dibagilah, beliau membuat pembagian manusia berdasarkan kasih sayang ini. Wan nasu arba'atu aqsamin. Manusia terbagi menjadi 4, kata beliau. Minhum, di antara mereka itu man yakunu fihi sabrun biqaswatin ay laisa fihi qalbu ay laisa fi qalbihi rahmatun. Yang golongan yang pertama adalah orang yang dia itu sabar bikoswatin, karena dia itu keras hatinya. Jadi laisa fi qalbihi rahmatun, tidak ada rasa kasih sayang pun di hatinya. Karena dia keras, ya dia bisa sabar. Itu yang golongan yang pertama. Yang kedua, minhum man yakunu fihi rahmatun bijazain. Nah, ada orang yang di dalam hatinya itu ada kasih sayang dan sekaligus jaziin, yaitu lam yasbir alama asobahu. Dia tidak ada sisi dia itu tidak sabar mendapatkan sesuatu yang menimpa dia. Atau ada yang memaknai mayuhisu bihil mar'u minal kolaki wad dorob wadoyiki soberi au adami soberi, yaitu orang yang dia merasakan hatinya itu berbolak-balik gelisah, guncang, dan sempit rasa sabarnya atau bahkan tidak ada rasa sabarnya. Jadi jazi'i atau jazai itu maknanya seperti itu. Jadi golongan yang kedua adalah orang yang di dalam hatinya itu ada kasih sayang, tapi ada juga rasa keluh kesahnya itu. Yang ketiga, wa minhum man yakunu fihil qaswatu wal jaza'u. Ada orang yang di dalamnya hatinya itu separuhnya keras, separuhnya juga dia itu tadi tidak cukup kuat menanggung derita. Nah, golongan yang keempat ini, wal mu'minul mahmudu alladhi yasbiru ala ma yusibuhu wa yarhamu nas.
Yaitu orang yang beriman, yang terpuji, yaitu adalah yang dia itu bersabar atas apa yang menimpanya, tapi dia juga menyayangi orang lain. Ini adalah golongan yang keempat dan yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sabar ketika menerima musibah, mendapatkan musibah, tapi juga beliau menunjukkan kasih sayang kepada Ibrahim putranya yang meninggal dengan berlinangan air mata. Itu adalah air mata kasih sayang, bukan air mata keluhan atau rintihan. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang kita baca pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa belajar agama ini. Kalau hati kita mudah kenyang oleh ilmu, itu pertanda ada yang perlu diperbaiki dengan hati kita. Maka kita berharap semoga hati kita ini senantiasa lapar terhadap ilmu-ilmu agama. Amin. Di atas dalil-dalil yang hak. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.